Halo guys, kembali lagi di channel Alocare TV. Kali ini saya akan menunjukkan setting tempat di mana saya biasanya melakukan recording video untuk konten YouTube. Tapi ya itu sebetulnya bukan suatu lokasi studio ya. Tapi ini ruang tamu teman-teman. Di sini tuh tempatnya ruang tamu yang saya buat lokasi buat tempat saya merekod video ya. Saya akan mengulas tentang yang di belakang sana, atau banyak orang menyebut dengan green screen atau kain hijau ya. Untuk fungsinya nanti saya jelaskan ya, fungsinya untuk apa. Mungkin buat youtuber yang sudah agak lama membuat konten pasti sudah tahu, tetapi masih banyak hal yang ingin saya ulas ya teman-teman. Tetap stay tune di Alocare TV karena kita akan mengulas hal-hal yang lebih detail lagi tentang layar hijau ini ya. Oke teman-teman, maaf ya nih saya bangun tidur langsung buat konten. Usut jelek. Emang sudah jelek dari dulu ya. Aduh, ini juga belum potong kumis, jenggot juga belum dipotong ya. Kegiatan saya agak ini ya, untuk membagi waktu juga agak susah, tapi saya sempetin buat konten ini. Kali ada teman-teman yang menjadi youtuber pemula, bisa saling kita sharing aja. Mungkin teman-teman sudah menerapkan layar hijau atau green screen, kita lebih ke sharing aja sih. Boleh isi kolom komentarnya, kali teman-teman sudah ada yang menggunakan green screen, isi kolom komentarnya ya. Oke teman-teman, sedikit melihat dulu, saya setting biasa aja sih. Ada tempat duduk buat saya, maaf, ada yang jualan pagi-pagi. Ada sofa buat saya duduk kalau membuat konten ya, biar lebih nyaman gitu kan, duduk itu posisi saya sering banyak kan duduk. Ada banyak pertimbangan karena saya punya sakit HNP. HNP itu penyakit saraf ya. Nah, kesalahan saya saat angkat-angkat beban berat, dulu juga pernah fitness, salah angkat tuh jadi sakit, makanya saya lebih banyak duduk aja. Sofa, kemudian yang di belakang sana ada dus. Itu dus sudah agak lama saya letakkan situ aja, itu dus untuk audio ya. Saya beli mic condenser, nanti saya akan ulas juga di video selanjutnya kenapa saya beli itu, ada alasannya ya. Kemudian ada laptop buat saya edit videonya atau mendesain. Kemudian ada mic condenser yang saya cerita tadi. Terus ada ring light. Ini ring light buat supaya pencahayaannya bagus ya. Oke. Ya, komponen dari sebuah video di YouTube kan namanya video itu visual dan audio. Vid itu visual, dio itu audio. Jadi memang harus banyak ditekankan tentang visual dan audionya harus bagus ya. Ya minimal standar lah, jangan terlalu ke bawah. Saya awal-awal buat juga standarnya di bawah, tapi itulah yang memotivasi saya untuk membuat konten ya, selalu membuat konten mengedukatif, konten-konten edukatif, dimana untuk memulai YouTube, memulai membuat video yang ditekankan adalah visual dan audio ya, video itu katanya. Oke, kenapa saya pakai green screen atau layar hijau? Itu kita bisa setting background belakangnya. Oke, nanti saya akan coba praktekkan ya. Posisinya kalau duduk ya gini. Ya. Nanti saya akan coba ubah beberapa detik video di belakang. Backgroundnya akan hilang dan kita ambil background yang sesuai keinginan kita. Oke. Kemudian fungsinya seperti itu, green screen ya. Kalau kita memakai green screen online di website tuh ada namanya saya kok lupa
Nanti saya ini ya, cek dulu. Ya, barusan saya search di web, namanya unscreen ya. Kalau kita memakai unscreen itu bisa, tetapi untuk formatnya itu unscreen itu potongan-potongan gambar itu ya, bisa gerak gini, cuma yaitu potongan-potongan gambar. Ketika kita mengupload ke IG, ke story WA atau ke dalam YouTube, kalau potongan-potongan gambar itu hasilnya tidak bagus, tidak maksimal. Yang bagus itu filenya itu dalam bentuk MP4 ya, atau apa ya, pokoknya file-file video gitu. Kalau file video bagus kalau untuk menghilangkan itu green screen yang online. Tetapi kalau yang pakai unscreen itu berbayar teman-teman. Kalau formatnya video kita harus membayar langganan bulanan gitu ya, atau tahunan kita langganan, sama aja kan ngeluarin uang. Lebih baik beli yang seperti ini teman-teman, permanen gitu ya. Saya beli ini green screennya itu atau kain hijaunya itu sekitar 60.000 waktu itu. Jadi sempat saya beli, kemudian sempat saya berhenti nggak buat YouTube ya, 3 tahunan lah, 3 tahun saya berhenti, kemudian saya masuk ke programmer dulu, kemudian 3 minggu ini saya lanjut lagi. Ini sudah saya cuci jadinya, jadi kain hijaunya ini sudah saya cuci ya, agak ini enggak saya setrika ya, jadi agak ada lipatan-lipatan gini kalau kita lihat teksturnya, tapi enggak pengaruh teman-teman. Walaupun ada lipatan-lipatan bekas saya mencuci, tetap ketika saya edit hasilnya bagus. Oke, jadi gitu teman-teman, tetap bagus ya walaupun ada lipatan gini. Saya mengajak ngobrol tentang green screen ini supaya apabila ada teman-teman yang belum memakai seperti ini dan ketika ingin memakai atau ingin beli sudah ada bayangan gitu loh. Untuk ukuran seperti ini itu harganya berapa kan udah ada bayangan, sekitar 60.000 lah, nggak nyampe 100. Kemudian saya akan coba ukur ini, ukuran panjangnya berapa, lebar tingginya berapa, nanti saya ukur. ...130 teman-teman, 130 tambah berapa ini? Tambah 72, jadinya 202 ya. Untuk lebarnya 202, lebar 202 ya teman-teman. Untuk tingginya itu 150 ditambah 20 karena ada kain yang masuk ke kabel sana ada yang masuk, ada yang kelipat-kelipat. Ini tadi 150 tambah yang kelipat itu sekitar 20 cm. Ini lebarnya ya, lebarnya 202, untuk tingginya 170. Oke. Kemudian untuk jaraknya ya, saya biasanya kameranya, posisi kamera letaknya di sini. Di sini tempatnya sampai ke kain hijau ya. Mungkin posisinya gini biar kelihatan ya, dari letak kamera sampai ini, sampai kain hijau itu 146, bisa sampai 150-an, antara itu 146 sampai 150. Oke, jadi ketika teman-teman membeli sudah tahu ukurannya. Jangan sampai teman-teman ke tempat toko kain mau beli kain hijau, Bu, ukurannya berapa, waduh berapa ya, nah gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Untuk pemasangannya, dulu saya masang ini untuk bisa nempel ke tembok itu dulu saya pakai paku. Jadi di mana ya, di dalam sini, di belakang kain ini sebenarnya dulu ada lubang-lubang di temboknya ya. Oke, kenapa kita pakai green screen ya? Bukan untuk menutupi menutupi lokasi kita yang nggak bagus, jelek. Misalnya kayak ini, tembok saya itu kan perumahan ini, jadi pembuatannya kan massal, banyak rumah. Jadi ketika pembuatan massal otomatis jumlah semennya kan juga nggak menghitung semen dibutuhkan berapa, kan nggak terlalu spesifik ya.
Itu jadi banyak yang agak retak gini. Bukan masalah ini teman-teman, bukan masalah tembok itu retak terus kita menutupi dengan green screen, itu bukan, atau kita menutupi dengan kain hijau supaya berubah backgroundnya. Alasannya bukan karena tembok teman-teman, tetapi ketika kita membuat video visual audio, kita kembali lagi ke visual audio, kita ingin mempersembahkan pada penonton lokasi yang nyaman. Bukan hanya lokasi sih, kenyamanan mata ya. Kalau kita melihat video konten di YouTube, kalau kita melihat dengan nyaman, itu lebih enak gitu kan. Kita kan mengkonsumsi video atau kita nonton di YouTube supaya betah kan, supaya kita nyaman melihatnya ya. Jadi kita juga, maaf bentar, ada yang jualan lagi. Jadi kita pakai kain hijau ini supaya penontonnya bisa menonton konten YouTube itu lebih nyaman. Nah, kalau di channel saya ya supaya teman-teman ketika menonton channel YouTube saya lebih nyaman, bisa lebih lama, lebih enjoy. Kali mau sambil minum kopi, makan snack kan, kalau kontennya nyaman dilihat kan betah gitu ya. Oke, pemasangannya dulu pakai paku saya. Kebetulan di sini dulu bekas ada apa? Ini kabel untuk TV ya, saluran TV. Jadi saya sekalian aja masukin ke sini. Sebetulnya kalau mau lebih tinggi lagi bisa ini, tetapi saya mending ngikutin ini aja, sekalian nutupin kabelnya kan, ngikutin ini ketinggiannya. Kalau semakin ke atas semakin bagus ya teman-teman. Jadi jarak antara kamera dengan kain hijaunya bisa lebih jauh. Ketika lebih jauh maka mengedit videonya jadi lebih bagus gitu. Maksudnya ada ruangan yang lebih luas lagi. Ruangan atasnya itu lebih luas kalau kita mau ngedit. Oke. Apalagi ya? Ya. Kalau untuk pemotongan di sini sudah agak ini ya. Ada bekas belum terlalu kelihatan ya, kurang dekat ya. Ya, ini ada serabut ya. Teknik memotongnya waktu saya beli itu agak berserabut ini. Apa guntingnya nggak tajam atau apa saya nggak tahu ya. Kemudian ini nggak pengaruh sih, ini mau ada serabut nggak pengaruh. Kemudian saya jadinya kan nggak pakai paku, saya ada selotip. Saya pakai selotip yang saya lihatin ya. Kalau selotipnya salah, teman-teman belinya salah, nggak nempel. Saya nyoba pakai ini selotip yang atas ya, ini yang atas ini saya beli 10.000, itu nggak nempel teman-teman, nempel sebentar nanti lepas gitu. Tapi saya beli yang double tip yang khusus buat tembok. Jadi teman-teman kalau mau pakai sama kayak saya yang ini ya, mereknya apa ya, Go Green oh ya? Enggak sih. Nah yang ini yang buat double tip ya, jadi bisa 2 sisi buat nempelnya. Tapi saya menggunakan 1 sisi aja di sana. Yang sini nggak saya buka. Ya, yang di sebelah sini nggak dibuka. Ini masih tetap tekstur halus. Yang perekatnya yang dari dalamnya itu saya beli yang ini 25 kalau nggak salah dulu. Udah lama sih, 25-an, 25.000. Tapi ini kuat ya. Sampai saya juga ini wifi saya pakai ini double tip, itu nggak jatuh. Dulu sempet jatuh pakai yang model kecil kayak gini, selotip biasa jatuh. Nah kalau yang double tip yang untuk tembok bilang gitu aja, Pak mau beli double tip yang buat tembok, yang bisa nempel buat tembok. Nah, itu kuat ya. Akhirnya saya nggak pakai paku, saya pakai itu double tip, isolatif double tip. Tapi ya kalau pakai isolatif double tip itu bagusnya itu ya nggak merusak tembok gitu kan. Ketika besoknya mau dilepas itu temboknya masih bagus, nggak ada bekas lubang gitu ya. Oke. Oh ya, ini kendalanya itu ketika dulu pakai paku
ini itu permukaan kainnya itu kadang kalau ada anginnya masuk dari samping gini, samping kain itu ini kadang suka ada udara di sini teman-teman, jadi gelombang gitu loh. Nah itu dulu sempat ada masalah ketika kain yang gelombang itu, akhirnya ngeditnya itu nggak bagus. Hasilnya itu ada kayak gelombang-gelombang gitu. Sama pencahayaan ya, kalau di atas ini ada ventilasi. Itu kalau siang dulu kan garasi rumah saya itu masih belum ada dulu, belum ada, itu akhirnya dari ventilasi itu cahayanya memantul ke sini ke kain. Nah itu juga nanti ketika ngedit akan ada kayak berkas cahaya gitu, nggak bagus juga. Jadi untuk pencahayaan harus melakukan riset ya teman-teman, dilakukan riset supaya kita tahu kekurangannya apa, apakah ada masalah dengan efek cahayanya. Saya juga melakukan riset setting pencahayaan itu, saya juga melakukan riset. Pernah nggak pakai ring light, hasilnya nggak bagus, untuk wajah gitu tambah gelap. Kalau saat ini saya nggak pakai lighting juga, saya pakai lampu yang maaf ya cahayanya takut itu sebentar aja takut silo. Maaf ya, itu cuma ngasih tahu aja. Itu pakai yang berapa watt ya, 100 watt apa dulu pernah beli buat pernah buka warung, jadi saya buka tempat makan gitu, kebetulan beli ini, jadi cahayanya juga terbantukan oleh ini 100 watt apa yang Philips yang paling tinggi kan watt-wattannya. Jadi saya terbantukan sama ini, saya belum beli lighting yang lainnya lagi. Ya nggak usah maksain kan kalau soal lighting, yang penting kita riset kira-kira lighting kita sudah cukup apa belum. Kalau belum cukup ya kita coba membuat lampu sederhana, kita bisa buat sendiri. Kalau kita bisa meluangkan waktu ya kita buat lightingnya pakai lampu-lampu gitu, uji coba. Kalau ini bisa lihat di YouTube, untuk membuat lighting itu juga bisa pakai itu. Oke, green screen udah, kendalanya udah ya, kendala pemasangan udah. Oke, kayaknya udah semua ya, apa ada yang kurang nih? Kayaknya udah semua nih teman-teman, udah ya. Oke teman-teman, semoga kontennya bermanfaat. Ketika teman-teman mau beli kain hijaunya jadi ada bayangan gitu ya, untuk ukurannya ya, ukurannya berapa, cara pemasangannya, pakai isolatif double tip yang khusus buat tembok itu nempelnya. Kemudian kendala-kendalanya seperti pencahayaan nih, pencahayaan yang kita tidak tahu munculnya dari mana. Misalnya di tempat saya kasusnya lewat ventilasi, mungkin kalau di tempat teman-teman kan bisa beda-beda. Nah, harus kita atasi dengan melakukan riset ya. Terus posisi kalau gelombang tadi udah dikasih tahu kalau ada angin masuk lewat samping. Jadi kalau itu harus benar-benar rata gitu ya. Kalau bisa ya masangnya itu harus tarik ujung sana sama tarik ujung sini. Terus kita tempel pakai isolatif supaya rata dengan tembok gini, supaya tidak ada angin yang masuk lewat samping, supaya editnya lebih mudah nantinya teman-temannya. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya untuk kita memulai YouTube dari pemula. Ini landasan kita ketika ingin membuat video, yaitu visual audio. Yang kita siapkan adalah persiapan untuk editing videonya. Salah satunya kita harus punya properti seperti kain hijau seperti ini ya teman-teman. Oke, ditunggu konten teman-teman juga yang memakai green screen atau layar hijau. Boleh komen, isi kolom komentar supaya saya nanti bisa mampir ke channel teman-teman untuk melihat hasil editing yang memakai green screen yang punya teman-teman. Kalau bisa ya teman-teman buat review juga ya tentang green screen, sehingga nanti saya bisa mampir ke channel teman-teman
Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.